kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Melanggar aturan, puluhan alat peraga kampanye di Lombok Tengah dicopot Satuan Polisi Pamung Praja. Harga kedelai semakin mahal, perajin mengurangi jumlah produksi. Ratusan warga di Lombok Timur menggelar doa dan menggalang donasi untuk Palestina. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan alat peraga kampanye ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Lombok Tengah karena menyalahi aturan. Petugas merazia baliho dan poster yang terpasang di sejumlah jalan protokol, perpohonan hingga bangunan fasilitas umum. Pencopotan APK Parpol dan calon legislator karena dipasang tidak sesuai aturan dan merusak keindahan kota. Sebelumnya petugas juga telah mengingatkan agar APK diturunkan sebelum memasuki masa kampanye. Putusan dari KPU Lombok Tengah bahwa ada beberapa tempat atau jalur yang dilarang untuk dipasang. Pertama adalah dari Bil sampai Peraya, terutama yang di median. Nah, sementara mungkin yang di pinggir kita biarkan dulu, kemudian nanti di jalur protokol, Jalan Sudirman maupun Jalan Gajah Mada, itu yang akan kita turunkan. Penertiban akan terus dilakukan untuk menjaga kenyamanan warga dan pengguna jalan, serta tidak merusak pepohonan dan keindahan kota. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Semua Pak Caleg PKB kita foto bersama. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat meningkatkan pengawasan memasuki masa kampanye pemilu serentak pekan ini. Pengawasan dilakukan mulai dari pemasangan alat peraga kampanye dialogis yang melibatkan masyarakat. Bawaslu mengingatkan ASN, TNI Polri hingga anak-anak di bawah umur dilarang mengikuti kampanye calon legislator hingga presiden. Pelibatan anak-anak melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan diancam hukuman kurungan. Anak-anak dinilai belum siap dilibatkan dalam kampanye karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada perilaku mereka. Mengimbau kepada partai politik yang akan kampanye rapat umum misalnya yang besar di lapangan untuk tidak melibatkan orang-orang yang memang tidak diperbolehkan atau tidak mempunyai hak pilih, misalnya anak kecil, terus kemudian mengikut sertakan PNS, menggunakan fasilitas pemerintah. Dahulu akan kami upayakan pencegahan, upaya preventif. Selain mencopot alat peraga kampanye, Bawaslu juga akan membubarkan kampanye jika menyalahi aturan pemilu. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur mengurangi jumlah pendistribusian air bersih memasuki musim penghujan. BPBD mencatat penyaluran air bersih yang semula di 10 kecamatan kini hanya tinggal 2 kecamatan saja, yakni Kecamatan Jerowaru dan Keruak. Sementara sisanya meliputi Kecamatan Terara, Sikur, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Pringgabaya, Sambelia, dan Kecamatan Sumbalun sudah tidak meminta distribusi lagi. Hal itu membuat BPBD rencananya mencabut status tanggap darurat kekeringan pada awal Desember. Masih berlangsung yaitu sampai dengan tanggal 31 November. Khusus untuk beberapa 6 kecamatan tanggap darurat kekeringnya walaupun masih tetapi permohonan air bersihnya alhamdulillah sudah menurun.
tinggal 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Keruak dan Jeroaru. Pun di Kecamatan Keruaru sudah mengalami potensi, sudah mengalami musim hujan yang cukup besar. Sehingga kemungkinan besar per 31 November ini atau minggu pertama Desember ini status tanggap darurat bencana kekeringan secara serentak di Kabupaten Lombok Timur akan berakhir. Kalau pendistribusian air masih ya? Masih, ya, masih. Meski memasuki musim penghujan, namun tim BPBD di setiap kecamatan diminta untuk tetap memantau kondisi ketersediaan air bersih warga. BPBD Kabupaten Lombok Timur tetap akan menyiapkan persediaan untuk mengantisipasi kebutuhan warga jika terjadi bencana. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga dari berbagai wilayah berkumpul di lapangan umum Masbage, Kabupaten Lombok Timur untuk menggelar tablik akbar dan solidaritas untuk Palestina. Warga menggelar doa dan pengajian bersama sejumlah tokoh dan perwakilan Muspida mendoakan keselamatan warga Palestina. Aksi juga diisi dengan mengumpulkan donasi yang akan disalurkan kepada warga Palestina melalui lembaga terpercaya. Sejumlah tokoh yang hadir juga menyampaikan orasi mengecam agresi Israel yang menewaskan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur. Ini gerakan dari pemuda-pemuda yang dipelopori sama pemuda-pemuda yang ada di Masbage, gabungan juga sih dari daerah-daerah lain sama mahasiswa-mahasiswa dari beberapa kampus serta kerjasama juga dari beberapa sekolah yang ada di Masbage. Nah, kita bernaung di bawah gerakan ini bernaung di bawah Basnas Lombok Timur yang juga didukung sama Bupati kita, Bupati Lombok Timur. Apa saja bentuk kegiatannya nanti? Untuk kegiatannya penggalangan dana dari masuk ke kampung-kampung, belusukan lah istilahnya, terus bikin beberapa titik untuk penggalangan dananya juga. Ini adalah mungkin untuk sekian kalinya masyarakat kita Lombok Timur, dan terutama Kecamatan Masbage, terhadap kepeduliannya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi tentu pemerintah Lombok Timur, masyarakat Indonesia pada umumnya ini adalah langkah hal yang baik sebagai amal ibadah kita, sebagai wujud nyata bahwa kita ini ada bangsa Indonesia, cinta sesama umat, cinta sesama masyarakat, sama umat Islam. Gitu. Jadi ini adalah langkah-langkah yang sangat baik dan langkah positif. Penggalangan donasi bagi warga Palestina akan dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur sebagai kepedulian atas derita para korban. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.